Kenapa nih? Itu mungkin bisa apa? Bisa termasuk hal-hal yang minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditawarin aja. Aku nggak tahu loh, cuma ngomong aja Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Distraksi. Terus apa yang distract? Ya. Aduh. Ini mungkin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kamera roll, audio sudah roll. Itu ya katanya. Oke. Bekal kosong episode 9 kecil tapi besar 1 take 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ais butuh ini. Enggak sih. Iqbal aja. Hah? Watik banget. Bal aja itu semua. Yang 3 ekor. Dibukain biar ada aja. Jangan nanti Oh, enggak. tumpah. Oh iya. Siap. Sehat Bal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul lagi di podcast bekal Kosong. mengisi bekal yang Kosong. Bagus benar kan? Bagus. Benar. Itu kasih tahu Instagram kita. Oh iya. Jadi teman-teman silakan yang punya Instagram. Enggak. Jangan ini siapa yang punya Instagram? Enggak Ada sih, mungkin ada cuman maksudnya yang karena kita fokusnya bukan di media sosial kayak Facebook berarti ya. ya betul. Di Instagram kan. Instagram. Nanti kok nanti juga. TikTok nanti. Udah ada sih seharusnya kalau episode ditayang mah. Oh iya sih betul ya. Udah ada. Maka silakan mungkin bagi teman-teman yang mungkin berminat maybe untuk follow Follow. Di mana? di bawah ini. Asik. Ini linknya kami cantumkan di bawah. Deskripsi. Silakan aja. Boleh. Apa insight buat mereka kalau misalnya mereka follow ini? Insight-nya mungkin banyak ya. Salah Apa aja satunya ya bagi teman-teman mungkin yang tidak ada waktu untuk datang ke majelis lah dalam istilah kajian formal dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi salah satu alternatif meskipun di dalamnya tidak dibahas secara komprehensif tentang keilmuan Islam yang lebih dalam, tapi setidaknya ada insight yang bisa teman-teman dapatkan. Baik itu buat pelajaran hidup atau ya yang berguna untuk kita. Bismillah. Tar dulu nih, kita kurang 1 orang. Kemana 1 orang nih? Iya nih. Iya kan kita harusnya berlima. Harusnya berlima. Satu lagi mana? Satu lagi kemana Bang? Kemana? Oh iya aku yang sekawal ya. Iya, Saya nggak tahu. Orang luar biasa. Ada yang dulu. sibuk ya. Sibuknya akhir tahun ini harus banyak deadline yang harus dikerjakan. Jadi kita skip jam dulu lah. Jadi apa topik pembahasan kita hari ini Bang? Menarik teman-teman, kita akan membahas mengenai sesuatu yang kelihatannya kecil tapi ternyata besar. Oke. Apa tuh? Apa yang kecil tapi besar tuh? Banyak sebenarnya. Bisa itu dalam hal positif atau bisa hal negatif. Oke, mau mulai dari negatif dulu atau? Saya mulai yang dari positif. Oke, positif dulu. Saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah ya. Ada hadis itu amalannya kecil tapi pahalanya besar. Oh, apa tuh? Itu kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi ada 2 kalimat yang khafifatan fil lisan, yang ringan diucapkan di lisan. Tapi meskipun ringan ternyata thaqilatan fil mizan, keduanya itu berat. 2 ucapan atau 2 kalimat ini ternyata timbangan pahalanya itu berat. Meskipun di lisan itu khafif, terasa ringan. Tapi ternyata meskipun anggapan kita kecil, ternyata thaqilatan fil mizan. Dalam timbangan itu ternyata besar. Wa habibatan ila rahman, dan dicintai 2 kalimat ini oleh Allah yang Maha Rahman. Apa 2 kalimat ini? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi teman-teman mungkin yang tidak bisa untuk zikir secara panjang,
mungkin Yang bisa lama gitu yang ya. lama, mungkin bisa membaca zikir ini dimanapun mungkin teman-teman sedang berada di pekerjaan, bisa perjalanan, bisa sambil membaca ini insya Allah ringan. Gabut gitu Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang ringan tapi berat timbangan pahalanya. Beratnya gimana nih? Dalam artian maksudnya Kayak misalkan dapatkan ada hadis yang menceritakan kalau kita berbuat sesuatu dapat pahala sebesar gunung misalkan. Atau dapat pahala yang tidak berhenti. Ini beratnya itu gimana? Bisa didefinisikan nggak? Atau memang nggak ada gitu? kalau secara ininya mah maksud berat di sini tuh ingin menjelaskan bahwa ternyata amal kecil ini berat loh pahalanya. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik seperti amalan misalkan kalau kita ziarah kubur atau bukan ziarah kubur sih kayak mengurus jenazah kalau nggak salah ya. Yang 2 kirot itu. Ya. Itu mengurus jenazah atau Jadi kalau 2 kirat itu ketika kita sholat bersama imam, sholat jenazah bersama imam dapat 1 kirat. Tapi mengantarkan jenazah sampai ke kuburan Dapat satu lagi. dapat 1 kirat. berarti 2 kirot. Total dua. Nah, Satu kirot. agak dijelaskan Ada jelasannya Bang 1 kirot. nggak berapa? maksudnya yang tadi. Oh iya. Gambar dulu. Dia ngomong elaborasi. Iya, kan Iya. itu kan tadi kan Oh, iya, kirot so. apa kan kita nggak So. tahu. Kirot itu gimana? Iya apa? Oh. Jadi Gunung ya? Ada yang tapi senilai besarnya banyak, yaitu seperti Gunung Uhud. Oh seperti Gunung Uhud. 1 kirot itu. Nah, makanya Gunung Uhud itu nanti salah satu gunung yang akan ada di akhirat nanti. Oh ada Background tuh. di Maps. Waduh. Jadi yang di bawah. Jadi yang di sini mah nggak dijelaskan tolak ukur beratnya itu seperti apa. Maksudnya ingin menggambarkan atau ingin menjelaskan bahwa ada loh amalan yang nggak harus kita effort banyak, tapi pahalanya itu tidak seperti Effort itu. effortnya. Soalnya ya sih kan dalam Quran juga dijelasin kalau misalnya apa sih pengaruhnya antara timbangan yang berat atau enggak tuh. Jadi kalau misalnya Allah berfirman tuh, "Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang timbangannya itu ringan, maka dia adalah orang yang merugi. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, dialah orang-orang yang beruntung. Berarti ya daripada kita lagi bingung lagi gabut ngapa-ngapain minimal ya yang tadi sesuatu yang kelihatannya kecil tapi ternyata pahalanya bernilai besar di hadapan Allah. Itu yang positif. Mungkin dari teman-teman ada apa POV lain Enggak ada. mengenai yang negatifnya nih. Enggak, Kita kan dulu kayaknya kenapa sebanyak. lemparnya yang negatif? Iya kayaknya sih banyak yang kecil juga masih banyak ya. Iya sih. Kayak tadi yang jenazah itu kan itu kayaknya ringan sih untuk Nggak kayak gitu, sholat juga nggak harus sambil berdiri doang. Berdiri doang. Berarti Salam udah. positif dulu ya. Enggak usah bahas negatifnya udah. Enggak, maksud saya itu yang negatif itu gini. Sesuatu yang kita kiranya kita lakukan itu kayaknya kecil padahal dampaknya besar. Oke. Buat umum, buat masyarakat. Menarik, Kayak menarik. kita buang sampah sembarangan Masya ke Allah. sungai misalkan, kayak yang sepele tinggal buang. Kayak kemarin Kecil. yang terjadi. Ternyata dampaknya buat seluruh manusia. Nah, itu maksud saya dampak negatifnya di sana. Jadi sesuatu yang kecil bisa menjadi besar itu bisa tadi kebaikan, Ya, atau sesuatu yang kecil bisa jadi besar itu ketika kita melaksanakan suatu kemaksiatan itu kita anggap ini mah cuma buang sampah kok, Ya. atau ini mah cuma misalkan naro di jalan lah iseng kita, orang lain lewat misalkan motor mobil kita naro misalkan sengaja paku atau apalah, padahal itu nanti iseng, tapi dampaknya bisa jadi besar, orang Ya, lain bisa kecelakaan, maksudnya gitu. Bocor. Jadi dari kelihatan kecil besar itu ada 2 sisi. Oke. Ada yang tadi positif, ada yang negatif. Maksudnya negatif itu yang tadi. Tapi ya tergantung kita bisa Gimana ditanya? menyikapi itu. Mau itu kita arahkan ke hal yang positif, mau ke hal yang negatif. Itu mungkin maksudnya gitu. Yang tadi ada sisi positif, ada sisi negatif itu. Gitu. Ada lagi nggak nih amalan yang Iya. kecil tapi besar? Apa ya? Oh, ada tuh hadis Nabi yang bilang,
tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, tapi sedekahnya ini kenapa senyum tuh dinilai dapat sedekah? Maksudnya kenapa senyum itu dinilai Sedekah. sedekah? Ternyata Alasannya? apa alasannya? Dia tahu. Karena dia memberikan kebahagiaan. Kan sedekah itu memberi gitu. Nah, itu betul. Iya guys, sedekah kan memberi. Nah, ini kan memberi kebahagiaan. Tar dulu. Kalau senyumnya jelek, Masih senyum gimana? Iya. enggak maksudnya kayak Jelek misalkan Jadi enggak, estetik. iya enggak ikhlas nih. Jadi kayak gitu. Oh, Ya kan beda kalau misalnya apa orang itu Nah. bapak gitu, Oh ya. bapak gitu. Dan senyumnya cuma ketus nih, yang naiknya dikit doang gitu. Kayaknya bukan tabasum. Iya itu bukan tabasum kayaknya. Tabasum senyumnya maksud kan senyumnya maksudnya sama makanannya. Maksudnya apa yang dia berikan senyum Jadi itu. impactnya tuh kayak misalnya apa ya? Orang baru ketemu pertama kali ketemu, ketika senyum itu apa dari sisi psikologis juga ngaruh. Jadi First impression ya. Iya. bahkan ada juga yang ada hadis sih kalau nggak salah ya, kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap perbuatan amal baik apapun itu sama aja sedekah. Iya. Jadi kita bahkan yang dalam apa ya, kitab Nasail Ibad kalau nggak salah, Abdul A'mal tuh idkhulus surur. Jadi Memasukkan kebahagiaan. amal yang paling mulia itu adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Iqbal udah bahagia belum hari ini? Kalau belum, Ais masukin kebahagiaannya. Apa? Air, isi air. Nah, Iya termasuk ya. Kalau nggak salah ada loh. Yang Bismillah. apa ya? kayak ngasih air tuh. Oh termasuk ada hadisnya. Bahkan ada 3 hal yang dimana ketika kita diberi itu nggak boleh nolak. Oh, Apa aja tuh? Ana lupa detailnya, tapi yang Ana ingat tuh air, terus air nggak tahu minum susu ya, pokoknya air, terus minum susu sama parfum. Jadi kalau ada orang yang nawarin itu nggak boleh kita tolak. oh baru tahu itu, demi Ais baru tahu. Jadi itu kan emang kecil ya. Padahal orang cuma nawarin gitu. Kadang kita enggak. Iya enggak. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh ditolak. Kalau masih ada kembung. Kalau misalnya ada kesalahan, anak kurang tahu ya. Tapi yang masih anak ingat tuh susu sama Iya. parfum itu. Jika ada yang memberi susu atau parfum, nggak boleh kita tolak. Nah, kenapa parfum? Maksudnya kan kalau susu nih Ais wajar karena itu kebutuhan jasmani setiap orang, makan, minum, istirahat kan gitu, tidur ya. Jadi menurut Ais itu relevan lah kalau misalkan itu harus diterima. Kalau parfum kenapa? Padahal kalau misalnya kita secara logika ya, parfum tuh niat baik orang ketika kita memakai itu orang tuh ada kesenangan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak jadi, misal kita nerima aja tuh udah jadi nilai. Bentuk kesenangan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita enggak, itu pasti bakal nyakitin. Iya. Ya kan? Bakal nyakitin kalau secara logika ya. Karena Berpikir secara logikal. Ini keselika. Bagaimana caranya? Ayo. Iya betul. Jadi intinya kayaknya dari kan ketiga itu sama-sama memberi ya. Ini memberi kebahagiaan ya sih. Ya kan parfum tuh kita kalau pakai parfum kan biar seneng lah orang tuh kita berbagi kesenangan itu untuk orang lain juga. Semuanya Ini ini punya siapa? Punya Ais. Punya Ais. mau lah. Jadi tolak nanti. Siap. Nantilah belakang layar. Kita lanjutkan. Buka. Iya ini kita layar baru kan. Alhamdulillah. Udah gak ada hijau-hijau lagi nih buat clipper ya. Gak bisa lagi tuh otak-atik green. Ada hijau. Udah. Nanti di box. Jadi bener lagi. Clipper apa? Clipper. Nanti kan video kita bisa dipotong-potong. Backgroundnya bisa diganti Iya, orang. Betul. Itu bisa jadi gimana gitu. Diskotik kan bahaya. Lagi air sekarang portable nih. Air minum. Aku lagi sering minum. Iya tuh. Nah, ini Apa? Impactnya. Transitan ya. dan tadi kan sodakoh itu Senyum itu termasuk sodakoh itu yang kecil tapi Impactnya gede. impactnya juga besar. Selain dapat pahala, juga menjaga tali silaturahmi dengan sesama manusia menjadi baik. Dengan senyum itu seakan-akan menjadi simbolik bahwa orang tersebut dengan kita tidak ada masalah. Oke. Tar, mau nanya nih. Kalau senyumnya ke lawan jenis gimana? Nah, itu aku jadi pikiran itu.
Karena dia jadi baper. Iya. Gimana? Aku jadi catcalling. Gimana? Jadi kalau kata Gus Baha itu dalam surat Al-Ahzab tuh nasihatin perempuan tuh wala takhdha'na bil qaul. Oke. Jadi perempuan yang cantik tuh jangan, kata Gus Baha ya, bukan berarti kita menafikan antara yang cantik atau enggak ya. Ya. Tapi dijelaskan di situ perempuan yang cantik harusnya ketus ke orang lain. Oh. Tidak Dingin ya. bahasanya itu tidak bahasanya itu tidak friendly lah. Enggak boleh Oke, wala oke, takhdha'na oke. bil qaul. Kenapa? Karena takutnya fi qulubihim marad, ada orang yang dimana hatinya sakit. Hatinya sakit tuh jadi dia gampang baper kalau misalnya disenyumin perempuan. Oh. Akhirnya apa? Dia ngiranya hal-hal yang tidak-tidak. Iya, Contoh misalnya, iya, perempuan resep kain. GR. GR. Akhirnya, untung kalau misalnya dia orangnya baik atau enggak introvert, akhirnya dia diem aja. Tapi kalau misalnya dia brutal, Wah, bisa kasihan action ya. perempuan. Enggak ya. Megang lutut dong. Kirain bodoh gitu. Ente bagus ganteng sekarang tuh kan. Jangan asal senyum nanti ke cewek, bisa baper. Nih, itu kan cewek ke cowok. Nah, Kan kalau tadi kan cowok ke cewek. Cewek ke cowok sorry. nah, gimana kalau cowok ke cewek nih? Ganjen berarti gendit. Nah, kan ini nanti Pak. Jangan genit, Boy. Kan genit. Apa? Emang kita kalau kata orang Sunda someah. Oh, soalnya. Tahu someah? Enggak. Iya, Maksudnya gimana ya dalam budaya dan pandangan agama ya? Maksudnya gini, ya sewajarnya saja. Oh, soalnya saja nyapa lah ya kayak. Jadi Kayak Oh, kultur jadi kita, nyapa. kayak kultur kita. Jadi gak kayak sok kenal sedekat juga, tapi gak judes juga. Iya. Ada barrier lah, ada batas lah. Ada batas. Jadi gak Maybe. kayak dingin. gak kayak dia berusaha senyum-senyum gak jelas gitu. Dengan mengundang apa? Multi tafsir dari Iya sih. orang yang kita Intinya jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah, iya. wah ini senyum-senyum Begitu. saya ini Hmm. apa nih? Nah itu kan multi tafsir, orang yang berinteraksi dengan kita seakan-akan makanya ada rasa. Hmm. Padahal maksud kita mah baik tadinya buat someah kalau kata Soalnya orang. nyapa lah ya. Nyapa lah. Karena budaya kita gitu ya budaya. Iya, budaya di Iya sih. orang-orang timur kan ya. Ada orang Orang-orang maksud orang-orang timur itu orang-orang daerah Indonesia, orang-orang Indonesia daerah. kan timur, Asia Tenggara. Ya, maksudnya beda Itulah sama itu. orang barat. Saya itu gitu. Maksudnya antara budaya timur sama budaya barat beda. Kalau ya orang timur khususnya orang-orang Sunda itu pasti Iya. someah. Kayak misalkan inilah klakson ya kalau di kendaraan itu kan termasuk dari menyapa ya. Terus senyum kan kalau udah dibahasakan dengan menyapa. kan di sini juga tabasum fi wajhi akhika. Ahi kan mungkin ya dalam konteks itu yang benar-benar udah jadi saudara atau teman dekat atau yang akrab segala macam itu termasuk sedekah. Nah, ini tapi yang menarik bedanya tabasam dengan tadhak. Itu apa? Kalau tabasum itu tersenyum, kalau dohika yadhaku itu Dohi kayak tertawa. Jadi makanya kalau misalnya bedanya senyum dan tertawa, kalau senyum itu apa ya? Ada sisi positif. Nah, sedangkan dohika yadhaku kalau misalnya kasratul dhahki itu mitul qalb. Ya betul. Barang siapa yang banyak tertawanya, hatinya mati. hatinya mati. Ya. Dan banyak lagi ketawanya. Tapi kalau misalkan Saya mau ini tuh tadi yang punya pada tertawa. Ada juga yang mas gini. Barang siapa yang banyak tertawa maka dia akan banyak menangis. Ya. Ada nggak sih? maksudnya Barang siapa yang banyak tertawa Kenapa harus pakai kopi? maka dia akan banyak Kayak gimana sih? baby. Ya dan itu ada mas kayak ungkapan ini barang siapa yang banyak tertawa maka dia akan banyak menangis. Wah itu tuh. Itu gimana? Pernah nggak sih kalian? Pernah. kalau dia Apa itu banyak maksudnya? tertawa pasti banyak menangis. Dia akan banyak menangis suatu saat. Gimana konteksnya? Mungkin ya ini pikiran saya. Orang terlalu banyak dopamin ketika masa muda tanpa menghiraukan ya Oh senang-senang. Nah itu gak pedih-pedih, Iya, tidak betul. berhenti-henti. Nanti ketika itu dia akan banyak menangis. Iya. Mungkin kesannya. Tapi saya gak tahu ini apakah hadis atau kaul ulama atau wafulat. Kalau salah. Dulu di pondok waktu itu pernah dengar. Iya sih. Pernah ya? Jadi, apa mungkin ya ditambah lagi kayak misalnya emang gitu. Jadi tertawa ini bukan hanya sebuah tertawa secara zahir ya. Mungkin ada sisi simbolnya dari tertawa tuh
terlalu senang di masa muda. Banyak yang ia lakukan karena keinginan nafsunya dia doang. Sehingga di masa tua itu karena dia nggak dapat apa-apa, nggak invest ke sana sini. Iya, ke sana sini ya. Nggak ada rencana, nggak ada rencana ke depan kita Ya, seperti apa. Kayak udah salah-salah aja dulu Ya. gitu. Jadi benar sih kalau masuk kalau dari segi konteks ya. Kalau sekarang kita banyak tertawa, banyak senang, tapi lupa nanti di masa yang akan datang Allah akan uji kita dengan kesusahan. Maka ketika susah kita tidak Nggak bisa belajar, ya. survive, Ya. tidak bisa bertahan dengan kondisi susah tersebut karena kita terbiasa senang. Ya, jadi makanya ke teman-teman ketika misalkan kita di masa muda ini mungkin banyak kesulitan yang kita alami, mungkin banyak tantangan, challenge yang kita hadapi, jangan berkecil hati. Mungkin itu cara Allah untuk menguatkan hati kita supaya ke depan kita lebih kuat, lebih mampu menghadapi tantangan dan ujian yang akan kita hadapi. Kayak misalnya ada kasus banyak lah, kayak yang tadinya dia tuh pernah menjadi orang kaya, tiba-tiba orang tuanya bermasalah sehingga jatuh miskin, anaknya nggak bisa survive. Nggak bisa sih, nggak siap dengan keadaan kayak gitu. bisa senyum. Ketawa, sorry. Oke, lagi kita ke tadi yang kecil tadi besar ya. Ini kan terkait air ya. Dulu tuh pernah ada cerita yang kisah wanita asusila tuna sosial Pak. SK lah ya kalau bahasa kasarnya. SK yang dia cuma dengan memberi air anjing ya. Itu bisa masuk surga. Itu kan kecil banget, kecil ya, dengan background mudah-mudahan background yang kurang baik, tapi karena dia ngasih minum air hewan, ya bukan manusia, hewan itu bisa ke surga. Karena itu ada ininya, dalilnya di Nasihat itu bukan Nasihat kalau nggak salah di halaman pertama. Ar-Rahimuna yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang imam ini yang tinta itu. Iya, Imam Al-Ghazali. Jadi ketika beliau setelah nulis bermimpi kan. Jadi ada apa ya, tinta lah. Tinta bekas kan dulu kan pakainya yang gimana sih tintanya tuh? Yang kuas itu. Kayak hot gitu lah kalau Jadi harus dicelup dulu apa segala macam. Itu tuh dibiarkan sama Imam Al-Ghazali, ada lalat datang. Nah, lalat datang ini nggak diusir lah. Tapi dibiarkan untuk meminum tinta. Meskipun setelah itu meninggal, mati si tintanya. Tintanya masalahnya. Si lalatnya mati. Kebanyakan itu. Akhirnya muka siapa? Dari kejadian itu jadi siapa tahu sorry? Muka siapa tuh terbuka. Oh ya. Jadi dia tuh dapat inspirasi gitu. Ditanyalah sama Allah dalam mimpinya kalau nggak salah ya. Dalam mimpinya dalam kitab itu dijelasin bahwasannya kira-kira apa yang membuat kamu masuk surga? Amalan apa yang dia nyebutin amalan apa segala macam. Ternyata itu tuh bukan itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tapi ada seekor lalat yang engkau biarkan untuk meminum tinta untuk menulismu, engkau biarkan. Jadi intinya dia itu seperti sedekah lah di tinta itu kepada makhluk Allah yang di bumi. Rasa kasihan gitu kan. Jadi seakan-akan ingin mendeskripsikan bahwa ya amalan itu tidak harus kita menunggu yang besar dulu untuk kita lakukan. Jadi seakan saya mah tidak mampu nih untuk beramal yang besar. Ya minimal kita bertahap yang kecil. Dan amalan yang paling bagus itu meskipun sedikit, meskipun kecil tapi istiqomah. Adwamuha. Wa inqallah. Jadi Abdul amal, jadi utama-utamanya amal itu adwamuha, dawamnya. Inqallah, continuous, meskipun sedikit. Jadi teman-teman bisa kayak tadi subhanallah melakukan hal-hal kecil yang itu bisa menjadi rutinitas buat teman-teman, maka itulah yang bisa menjadi kunci kesuksesan hidup teman-teman. Itu. Jadi yang kecil bisa menjadi besar itu banyak ya kalau kita bahas tadi. Udah berapa berarti ya? Banyak sih sebetulnya, dan tadi masuk ketika kita mengamalkan yang continuous ya. Sama kayak kisahnya Bilal tuh dia memiliki amalan yang kecil. Di mata kita mungkin di mata kita kayaknya kecil banget ya, kayak ya bukan yang wajib tapi dia hanya yang sunnah. Dia karena continuous dia bisa terjamin masuk surga karena trompahnya terdengar. Iya, terdengar juga karena amalan itu. Yang apa? Salat sunnah setelah wudu. Nah, itu. Setiap salat apa sih dia continuous dia. Jadi intinya mungkin yang berat ya, mungkin yang
kita sebenarnya generasi-generasi di zaman sekarang itu mungkin kontinuitasnya, menjaga konsistensinya, karena berat. tantangan semakin kesini semakin berat kan, godaan juga semakin berat, distraksi, kemudian godaan-godaan yang harus kita jaga itu ya sebisa mungkin kita lakukan kebaikan meskipun sedikit, meskipun kecil, Sebesar biji zarah. sebesar jaroh pun kita laksanakan. Jangan karena kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar lantas kita meninggalkan hal tersebut. Ada dalam istilah usul fikih, kaidah usul fikih itu ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Jadi kalau kita belum bisa mampu melaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Laksanakan yang kita mampu. Gitu. Itu sih. Dari hal-hal yang kecil tapi bisa menjadi besar, itu udah hal positifnya. Tapi tadi hal-hal negatifnya juga ternyata besar. Maksudnya kelihatan kita kecil nih, tapi ternyata dampaknya besar. Maksudnya dari sini dalam konteks mudorotnya. Tadi misalkan kayak buang sampah. Kemudian yang kedua kayak misalkan lisan. Oh iya lisan betul. Kayak body shaming apa segala macam. Itu malah apa ya, menyakiti hati. Kenapa nih? itu mungkin bisa apa? Bisa termasuk hal-hal yang minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditawarin kan. Aku nggak tahu kok, cuma ngomong aja Ali. Distraksi. Terus apa yang distract? Ya. Jadi mungkin hal-hal yang kecil tapi besar itu juga bisa ada dua mata pisau. Di satu sisi Baik. baik, di satu gitu sisi bisa jadi hal yang negatif. Tergantung kita menyikapinya. Beda dua perspektif. Misalnya gini, kalau ke hal-hal yang baik ya kita lakukan meskipun kecil, tapi continue. Kalau ke yang positif nih, jangan menganggap kita nggak bisa nih yang besar, jangan gitu, tapi lakukan aja yang kecil. Tapi ke hal-hal yang negatif jangan seperti itu. Beda paradigmanya. Jadi jangan seperti ini, gini doang kok. Paradigma yang berbeda. Kalau yang tadi yang positif, kita harus seperti itu. Lakuinlah sekecil apapun, meskipun kecil lah nilainya. Gitu. Nah itu ke yang hal positif. Tapi kalau ke yang negatif, paradigmanya jangan seperti itu. Tapi kita mikir, wah, gak boleh nih kita lakuin ini meskipun cuma hal kecil, tapi ternyata Mudaratnya besar. Madaratnya jadi besar. Gak aman, udah minum. Bahkan ada juga kalau siapa ya, Ana lupa. Pokoknya habaib itu bilang bahwasanya innallaha khabba'a salasan bisalasin. Allah menutupi 3 perkara dengan 3 perkara. Contoh misalnya Allah menutupi rahmatnya di setiap amal yang soleh. Allah menutupi murkanya di setiap dosa-dosa. Allah menutupi kekasihnya para awliya, para wali-wali Allah di antara makhluk-makhluknya. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak tahu amal mana yang mendatangkan rahmat besar, yang melindungi kita. Makanya tadi dijelasin oleh Iqbal Uin. Iqbal Nursyad UIN. Sekarang kuliah di mana? Jangan. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan baik, entah dari yang kecil atau apa segala macam. Kalau misalnya kadang kita pilih-pilih ya manusia. Ini mah kecil, paling dapatnya gimana? Padahal kita nggak tahu. Justru di situ yang mendatangkan rahmat dan keselamatan Allah kepada kita. Kemudian ketika perihal dosa atau apa segala macam, Allah nggak ngasih tahu murka misalnya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Misal Allah nggak ngasih tahu, nih di amalan di dosa ini Allah bakal murka, enggak. Kadang manusia juga, wah ini mah dosanya kecil, wah ini, padahal di situ malah mengundang murka Allah. Jadi dianggap sepele, padahal itu cara Allah. Bukan murkanya. Nah yang terakhir, jadi Allah menutupi para kekasih-kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Ini supaya apa? Supaya manusia itu gak gampang mencela. Barangkali orang yang dicela itu adalah kekasih Allah, sehingga mendatangkan murka Allah. Nggak ditutup-tutupan, nggak diketahui siapa nih wajah Allah tuh. Ntar dulu nih, kita perlu minta maaf nggak ke Iqbal? Apa? Poin nomor 3 tuh. Oh iya, insyaallah kita. Ya orang-orang nggak usah minta maaf, sudah dimaafkan. Ini bener real bos. Celok dong ke. Ayo. Ini banyak nih. Nah itu jadi
yang paling rentan tuh nomor 3 sih. Iya. Iya, Karena sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu mana yang benar-benar kekasih Allah. Iya, gampang ngejudge kita ya. Kadang pernah dari penampilannya kita nilai, padahal Allah nggak nilai itu. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala ila pokoknya walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Melihat ke Hatinya. hati. Jadi nggak dilihat dari bajunya, nggak dilihat dari pakaiannya, tapi yang Allah lihat itu seseorang itu dari hatinya. Sama ada gak sih hadis ya? Saya pernah dengar hadis cuman nggak tahu teksnya ya. Bahwa Nabi itu bukan Nabi atau sahabat ya, lebih takut dengan dosa kecil. Karena dengan dosa kecil itu dia banyak dikit jadi hitam. Oh, jadi noda-noda. Iya, nukta gitu ya. Ada Iya, hadis itu. ada ya? hadisnya. Jadi Itu setiap Nabi ya? iya hadis Nabi. Oh, iya. Setiap sayyi'ah perbuatan buruk itu Dalam hati. dalam hati itu nukta. Ada titik kecil, Noda noda hitam. Udah hitam. Kalau 1, 2, 3 segala macam tetap aja goreng. Ya kan kecil tuh kan, kecil banyak hitam itu. Ya ibarat apa namanya pakai gamis putih ada noda hitam aja. Iya. Ada lumpur titik aja itu udah Iya. ganggu. Iya, benar. Noise kecil kadang kita hiraukan ya, Iya. emang noise kecil, gangguan kecil. Tapi kita fokusin gede. Padahal kecil bisa jadi gede kalau banyak. Iya. Itu ya. Minum dulu. Oke, lanjut. Kita jeda dulu. Ntar jangan. Jangan Jangan diomong. dead air. Jangan dead air. Kita kan dapat nasihat. Jangan dead air. Yang penting ngomong, ayo. Ya, ngomong. ya. Ayo. Ya Allah. Itu habis airnya tuh. Gokil. Itu ini. Ah ya Allah, maaf. Tambah. Ya Allah. Bentar. Sebelum kita lebih jauh lagi, ini episode ini di-tag pasca musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, terkhusus di daerah Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Kalau gitu mungkin kita coba doa singkat deh Pak buat saudara-saudara kita. Singkat aja. Impactnya besar banget. Karena kita nggak tahu nih doa dari siapa. Ya, betul. Ya singkat aja. Doa yang singkat Doa kita mendoakan saudara kita yang sedang tertimpa musibah, karena kan ini kita lagi tag videonya tuh pasca nih, Iya, lagi masa pemulihan. Terdampak lah. Bukan pemulihan sih, masih sebenarnya, Bang. Siapa yang isolasi itu? Mm-mm. Ya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah berupa bencana alam di Pulau Sumatera ya. Ya. Kita dengar berita beberapa hari belakangan ini, tampaknya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang ditimpa musibah bencana alam. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana alam, mudah-mudahan bisa sabar, bisa tabah dalam menjalani ujian tersebut, dan mungkin bisa secepatnya beberapa kerusakan, beberapa fasilitas-fasilitas umum yang mungkin tidak bisa terpakai bisa terpakai lagi. Yang paling penting, miris teman-teman juga saya lihat itu banyak seorang ayah, adalah bukan banyak, seorang ayah yang kalau nggak salah di daerah Tapanuli itu ya, Ya, Sumatera Utara. seorang ayah jalan selama beberapa 2 hari kalau nggak salah, Ya, 50 km. beberapa puluh kilometer untuk mencari anggota keluarganya. Coba teman-teman bayangkan kalau itu dialami sama saudara kita atau mungkin ayah kita gitu. Karena yang di video tersebut nampak ada seorang ayah yang mencari anggota keluarganya. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang belum ditemukan sampai sekarang mungkin bisa ditemukan dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dan yang ditemukan dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan secepatnya bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita doakan, kita sama-sama menundukkan kepala kita ke bawah sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah bencana alam di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan bencana alam ini menjadi mungkin tazkirah juga, peringatan, pengingat juga untuk kita sebagai manusia bahwa tadi nyambung ke tema kita,
bahwa ternyata kelihatannya ekosistem alam ini hal-hal yang mungkin tidak kita perhatikan secara khusus gitu. Tapi malah dampaknya besar. Makanya tadi ketika kita buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, kayak kita aja nih yang gak ada apa-apanya, aku tinggal buang sampah aja ke sungai, gak ada. Tapi ternyata itu hal kecil bisa membuat impact yang besar. Mungkin dari bencana alam ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita. Mungkin harus memperhatikan hal-hal kecil seperti ya salah satunya membuang sampah tidak pada tempat yang sembarang. Contoh misalnya ya, Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang ada di Sumatera bisa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kembali aktivitasnya. Mari kita berdoa. Ala hadi ini wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, ya sih nyambung ya intinya sama tema kita hari ini, perbuatan kecil yang kita anggap kecil lah. Padahal kitanya aja yang anggap kecil. Iya. Padahal impactnya tuh luar biasa. Jadi, ini juga mungkin jadi peringatan ya, bencana, termasuk bencana alam ini. Yang saya pernah dengar, salah satu guru saya pernah berkata bahwa ada seorang murid bertanya kepada gurunya, ya Syekh, apa sebenarnya yang menyebabkan suatu daerah, suatu kampung itu bisa terkena bencana banjir alam? Nah, maka seorang Syekh tersebut menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah logika yang bagus. Jadi gini, ada seorang anak, saya misalkan punya saudara, punya adik lah, laki-laki. Nah lalu si adik yang laki-laki ini dia nangis. Kenapa? Nangis belum lah. Iya, soalnya dia. Iya. Bukan dia, Udah selesai itu. Bukan dia. Oh enggak. Ingin mengejawantahkan. Oh iya. Ingin mengejawantahkan. Dan minum dulu. Baby. Saya nunggunya 3 detik lebih. Iya, ada tiga detikan tuh. Jadi kita tanyakannya udah beres nih kayaknya. Minum dulu, bismillah. siap. Tadi sampai mana? Nangis. Nah, nangis. Iya, nangis. Dia ngadu ke orang tuanya. Kata, Pak, ini kakak ini apa? Iya. Pak, ini kakak jahat misalnya. Oke. Saya kena kepretan. Misalkan kena kepretan. Ngadu ke orang tuanya. Nah, jadi dari aduan tersebut ada sebuah paham gini yang membuat nangis si anak kecil tersebut adalah hakikatnya dari tangan kakaknya yang ngapret. Benar kan? Tadi si anak kecil tersebut nangis itu karena apa? Karena kakaknya ngapret. Hakikatnya. Lupa lagi. Iyalah. Ini dulu. Kita udah kering berapa menit kan dulu. Oke. Jadi intinya mah perbuatan-perbuatan itu disebabkan oleh Enggak. oleh perbuatan manusia itu sendiri sih. Bahkan Allah udah mention banyak kali. wah jauh banget Bima kasabat aydin nas itu apa sih? Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi perbuatan atau kerusakan yang terlihat yang ada di muka bumi atau di lautan atau segala macam itu sebenarnya disebabkan oleh tangan manusia. Nah, saya baru ingat, sok lanjutin. Nah, itu nanti saya elaborasikan lagi. Siap. Jadi saking baiknya Allah tuh percayalah sama manusia ini bisa menjaga amanahnya di muka bumi ini. Tapi Allah juga ngasih mention, hati-hati nih, ada sebagian orang yang dimana
adanya terjadinya gempa bumi, banjir, longsor apa segala macam itu ya karena ulah manusia itu sendiri. Meskipun nanti ujung-ujungnya jadi takdir juga. Itu Bang. Nah, jadi gimana? Ayo. Udah nyambung. Jadi gini, Nangis nih. ya tadi nyambungin disambungin ke Kepret. bencana. Iya. Ya. Oke, ya. Ini habis dikepret. Ya, nangis kan. Dia Jadi, si AA. Ayah ayah saya si AA gitu. si A galak, ngepret. Jadi yang membuat yang membuat anak tersebut kepret adalah gara-gara ternyata si anak tersebut keras. Susah Keras. Keras kepala. Padahal sebenarnya gimana ya cara mengevaluasi. Jadi kayak ke bencana itu hakikatnya bencana itu datang karena perbuatan manusia. Oke. Yang mengundang Iya. bencana itu datang. Iya. Nah, Iya. anak tersebut nangis itu dikepret sama kakaknya itu Bukan karena karena yang jahat. kakaknya semata-mata kakaknya ngepret kalau tidak ada alasan. Ya, paham. Jadi maksudnya itu bukan imbas dari perilaku sang adik. iya. Jadi bukan semata-mata Allah menurunkan bencana, musibah, malapetaka dan prahara itu ke manusia itu. Jadi bukan karena Allah Bukan yang karena iya jahat lah kalau misalnya ada mungkin tadi tangan-tangan jahil dari manusia yang mungkin tidak menjaga Tidak ekosistem bertanggung jawab. lingkungan, tidak bertanggung jawab, yang membuat banjir, yang membuat gempa bumi, emang itu hakikatnya Allah. Tapi ada sebab dari Asbabul kunyung. asbabul yang membuat hal tersebut terjadi. Iya. Kayak tadi seorang adik nangis sama kakaknya, Iya. yang membuat tangisan itu si kakaknya kan. Ya. Tapi hakikatnya mah ternyata karena perbuatan si adiknya yang melunjak atau yang Susah kepala. diatur bisa lah. diatur dengan kakaknya. Jadi udah masuk ke sana. Tadi maksudnya seperti itu. Saya pernah dengar nasihat seperti itu. Jadi seakan-akan yang membuat bencana emang hakikatnya mah Allah yang mendatangkan bencana itu. Tapi ada yang ngundang gitu. Kayak anak kecil tadi. Yang membuat nangis itu emang kakaknya. Hakikatnya bukan karena apa? Karena tadi dikepret. Tapi yang dikepret. tapi yang mengundang kepretan itu adalah karena perbuatan adiknya. Nah, yang mendatangkan musibah bencana hakikatnya Gusti Allah. Ibarat dohirnya tuh kayak kepret tuh kayak banjir lah datang. Iya. Iya. Nah, sebelum datangnya banjir itu bukan karena tiba-tiba banjir. Iya, bukan karena kan orang Tiba-tiba air bah gitu. Ya. Tapi mungkin ya tadi karena ada tangan-tangan jahil dari manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan. Tadi zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu maksudnya ke sana guys. Ya. Jadi saya tadi agak nge-lag, agak loading soalnya airnya kurang. Makanya makanannya kayaknya. Iya. Ada snacknya. Ada Jadi banyak konser sih hari ini. Iya. Berapa episode ya kita nggak pakai makan ya kan? Biasanya ada. Biasanya ada. Beberapa doang. Minimal kerupuk. Iya, beberapa gitu. Karena tadi habis makan sih. Ya lupa. Iya, saya emang udah. Enggak lah, kemarin habis makan juga ngomongin. Karena akhir bulan aja. Kita belum punya tim logistik teman-teman, jadi nggak ada yang mengingatkan. ada Iya, keripik Iqbal. Keripik Iqbal ya, ada ya. Wah ini nih. Krik. Karang juga. Tiki dong, karang enggak. Nah ini dia pemancing. Ada nih. Husky dulu ya. Askido bos. Ini nih yang menjadi sebuah ASMR dalam podcast kita. ASMR. Jadi itu tadi maksud dari Cerita tadi. cerita Intinya ya ada sangkut pautnya lah ya. pautnya ini Dengan dianalogikan dengan seorang anak atau seorang adik yang nangis mengadu ke bapaknya karena perbuatan kakaknya. Ada nggak sih hadis yang menerangkan kan di teman-teman kita sedang tertimpa musibah nih, Iya betul. ya kan? Terus kan ada yang banyak buka donasi apa segala macam gitu kan? Ada nggak sih hadis yang menerangkan bahwa dengan mendoakan saja itu udah yang baik kok gitu? Nggak harus mengeluarkan sebagian harta dan lain-lain, cukup dengan mendoakannya saja, tinggal luangkan waktu sepersekian detik kan itu nggak sampai 5 menit gitu kan, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu.
Mana Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari tadi yang saya sampaikan mengutip dari salah satu kaidah usul fikih, mala yudraku kullu wa la yutraku kullu. Jadi kalau tidak bisa kita melaksanakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kalau kita tidak tidak mampu memberikan donasi berupa uang, minimal kita jangan ditinggalkan apa peran kita untuk mereka. Jangan sampai saya nggak mampu nih buat donasi ke mereka, nggak ada uang nih. Jangan sampai kita udahlah. Tapi apa yang bisa kita lakukan. Meskipun misalkan hanya sebatas doa, tidak bisa secara materi. Maka nyambung kita tadi malayu drokukulu walayu drokukulu. Kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Dalam artian lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Share berita juga ya penting ya. Ya share berita gitu ya. Mungkin dengan sering men-share men-share berita tentang tersebut. Nah akhir-akhir ini malah jadi tertutup gitu loh dengan kasus-kasus banyak di Indonesia nih. Ada kasus perselingkuhan, ini Tumblr. Memang bukan Tumblr ini, enggak. Bro. Itu mah. Tapi ini tayangnya Ini tayangnya 3 minggu sebelum bulan Ramadan, Januari tahun depan. berarti ini di tag-nya pas ini ya guys. Kerjanya bakal disclaimer dari awal. Bulan Setelah kejadian bencana di Sumatera yang kebetulan saudara kita dari Pulau Sumatera juga ya. Masya Allah. Aman tapi. Aman alhamdulillah. Oh, kalau rumah enggak itu? Tapi ada angin ya. Ada angin kayak tornado gitu. Kayak topan langit jadinya. Oh, yang di final tuh ya. Enggak. Udah kirimin Pak sama sepupu. Malah di banget aja. Belingkar awan itu hitam. Ngeri. Seumur hidup baru lihat itu awan kayak gitu di Bukit Tinggi. Tapi di rumah Sari itu Ya. Ya kalau Indramayu banyak ya. sampai rumah pamannya itu Angkat. hilang. Wah, Asli makanya bupati Indramayu datang ketika itu. Ini kan tornado tuh ada di barat doang, di Amerika doang. Enggak, nanti lah. Bisa kita aja. Nanti di akhir kita tutup ibu deh. Bal, berikan kesimpulan Bal buat kita tutup. Kesimpulannya ya, hal-hal yang kecil bisa menjadi besar itu punya dua mata, Bisa. seperti dua mata pisau. Bisa hal-hal yang positif, bisa hal yang negatif. Kalau hal yang positif kita lakukan, tapi kalau ke yang negatif jangan kita sepelekan. Maksudnya ya tadi, ketika ke hal yang positif kita lakukan sekecil apapun yang kita bisa, maka insya Allah ketika hal kecil sudah kita lakukan akan menjadi sebuah hal-hal yang besar. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Benar. Nah, beda dari satu langkah Dimulai dari 1000 langkah, dimulai dari satu langkah langkah yang pasti. Nah, beda sama yang negatif tadi. Kalau negatif itu jangan disepelekan. Jadi jangan mesti buang sampah doang kok nggak apa-apa kok, itu mah kecil, belum terlihat dampaknya sekarang. Di kemudian hari ternyata impactnya besar. Maka kesimpulannya pada pertemuan kali ini, hal yang positif kita laksanakan, yang kecil kita laksanakan akan menjadi sebuah hal yang besar. Tapi yang negatif jangan kita sepelekan hal kecil tersebut, karena dampaknya tidak akan kita ketahui, nanti akan menjadi besar. Ya Allah. Seperti itu. Nah, kalau begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik buat nonton Terus Bukal Kosong, jangan lupa di subscribe. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, langsung aja cari kolom komentar, nanti kita bakal diskusi bareng. Dan sampai jumpa minggu depan. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam target aja tiba-tiba. Kan sampai tadi aja tingkat katanya.